Halo sahabat Kompas TV, tentunya masih di rumah aja kan? Sambil di rumah aja nih, tentu kalian harus melihat top 3 hari ini edisi 17 Mei yang akan Gracia bawakan untuk sahabat Kompas TV. Tapi jangan lupa untuk selalu subscribe channel Kompas TV dulu ya. Nah, berita yang pertama yakni di Sumatera Utara ada seorang warga Simalungun yang sudah dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani proses rapid test dan swab test pada akhir bulan lalu. Kemudian, warga tersebut akhirnya dijemput oleh pihak tim medis. Nah, saat proses penjemputan, sahabat Kompas TV, para tim medis ini malah menerima perlawanan dari warga yang positif COVID-19 ini karena enggan untuk menjalani perawatan. Ini dia beritanya. Warga yang positif COVID-19 ini menolak dijemput tim medis. Ia justru mempertanyakan surat yang menyatakan dirinya positif corona. Keluarga warga yang akan dijemput juga mempertanyakan tim medis yang menjemput. Sebelumnya, pada akhir April lalu ia telah menjalani rapid test. Petugas sempat memintanya untuk isolasi mandiri sebelum kemudian hasil swab test keluar dan dinyatakan positif. Setelah dijemput oleh petugas kepolisian, akhirnya ia berhasil dibawa dengan menggunakan ambulans. Nah, kita lanjut ke DKI Jakarta masih berhubungan dengan COVID-19. Ada usulan nih dari Pemprov DKI Jakarta untuk menganggarkan dana untuk membuka lahan ruang terbuka hijau di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentu hal ini dikritisi oleh anggota DPRD dari fraksi PSI yakni William Aditya. William Aditya menyebut bahwa alangkah baiknya dana ini bisa dialokasikan untuk penanganan COVID-19 karena masih banyak warga DKI Jakarta yang membutuhkan bantuan sosial terkait di tengah pandemi COVID-19 ini. Ini dia beritanya. William menyebut dana miliaran rupiah tersebut seharusnya bisa dialokasikan dulu untuk pembiayaan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Belanja lahan yang dimaksud yakni pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau atau hutan di wilayah DKI Jakarta. Jadi sebenarnya berdasarkan pergub terbaru yang diberikan Pak Anies ke DPRD, Pak Anies membutuhkan uang sebesar 2,8 triliun untuk penanganan COVID-19. Nah, uangnya dari mana? Uangnya adalah hasil dari potongan-potongan anggaran yang harusnya dibelanjakan untuk sesuatu yang lain, dibelanjakan untuk COVID-19. Nah, pertanyaannya, uang 300 miliar RTH itu seperti apa? Nah, sebenarnya uangnya itu bukan 300 miliar, tetapi ada 1,5 triliun untuk belanja ruang terbuka hijau. Dan hanya dipotong sebesar 24 miliar dari 1,5 triliun itu untuk dimasukkan dalam penanganan COVID-19. Nah, yang menjadi ironi adalah di saat yang bersamaan, Pak Anies membayarkan komitmen fee Formula E 500 miliar. Lalu rencana untuk memotong TKD ASN sebesar 50%. Seharusnya kita bisa terlebih dahulu memotong anggaran 1,5 triliun untuk RTH, lalu ada juga 1,2 triliun untuk trotoar. Jadi tidak perlu memotong anggaran dari TKD ASN kita. Mengapa Pak Gubernur terlebih dahulu mengorbankan ASN-nya, memotong TKD-nya sebesar 50%? Padahal banyak proyek-proyek yang harusnya bisa dipotong, kita tunda tahun depan, kita fokus terlebih dahulu untuk penanganan COVID-19. Ada RTH 1,5 triliun, lalu ada trotoar 1,2 triliun, lalu ada Formula E yang 500 miliar. Nah, ini yang harusnya difokuskan kepada Pak Gubernur. Jangan mengorbankan ASN kita. Nah, ini pertanyaan yang harus segera dijawab oleh Pak Gubernur. Terima kasih. Nah, Sobat Kompas TV, langsung ke berita yang terakhir. Kita akan update kasus positif COVID-19 di Indonesia. Sudah ada penambahan kasus 489 sehingga totalnya menjadi 17.514 dengan pasien yang dirawat yakni 12.237 dan yang meninggal dunia akibat COVID-19 sudah mencapai 1.148 dan pasien yang sembuh dari COVID-19 yakni 4.129. Nah, kita akan melihat
Kasus positif COVID-19 Provinsi DKI Jakarta yang merupakan urutan yang pertama yakni sebanyak 6.010. Kemudian di urutan yang kedua Provinsi Jawa Timur sebanyak 2.152. Urutan yang ketiga Provinsi Jawa Barat 1.652 dan yang terakhir Provinsi Jawa Tengah 1.157. Nah, sekarang kita akan beralih bagaimana kasus positif COVID-19 di dunia, yakni sudah sebanyak 4.737.926 dengan kasus kematian 313.636 dan yang sembuh sudah mencapai 1.823.320. Nah, itu tadi update dari kasus positif COVID-19 di Indonesia dan juga di dunia. Nah, itu tadi 3 berita populer yang sudah Gracia sampaikan pada edisi 17 Mei hari ini. Jangan lupa untuk kalian selalu di rumah aja, jangan mudik dan tetap menjaga kesehatan. Saya Gracia Adur, sampai jumpa.